Ini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sedang meninjau salah satu titik yang menjadi pusat rujukan utama untuk korban, yakni di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Dan ini pengamanan juga cukup ketat dilakukan oleh rekan-rekan dari TNI. Kami informasikan kembali pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat ini baru saja tiba di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat untuk meninjau penanganan korban gempa bumi Cianjur. Maksud kami PLT Direktur RSUD. Baik, informasi terbaru yang kami dapatkan, Panglima TNI sesaat lagi akan tiba di RSUD Sayang Cianjur untuk meninjau bagaimana penanganan korban di RSUD Cianjur, tepatnya di RSUD Sayang Cianjur. Tadi dari laporan rekan kami, Valeri Budianto, masih ada sekitar 80 pasien yang dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Dan total sejak 3 hari terakhir, sudah ada sekitar 656 pasien yang dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Selain Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, sebelumnya pada pagi hari tadi juga sudah hadir untuk meninjau Ketua Umum PMI Yusuf Kala, didampingi Kepala BNPB Suharyanto, dan juga Bupati Cianjur Herman Suherman yang meninjau penanganan pasien di RSUD Sayang Cianjur. Kemarin Presiden Joko Widodo juga sudah meninjau penanganan pasien di RSUD Sayang Cianjur dan memastikan bahwa penanganan untuk korban akan dimaksimalkan terus oleh pihak tim medis yang saat ini masih terus melakukan perawatan kepada pasien di RSUD Sayang Cianjur. Sementara untuk korban meninggal dunia, tadi dari laporan rekan kami, Valeri Budianto, ada 112 orang meninggal dunia yang sebelumnya dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Jongkok ya. Bang. Maju sedikit, maju. Iya, pemirsa, kita saksikan baru saja Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tiba di RSUD Sayang Cianjur. Selanjutnya, Panglima TNI akan meninjau penanganan pasien di RSUD Sayang Cianjur. Oke. Sudah ya? Bantuan apa saja yang Kita simak pernyataan disampaikan oleh Panglima TNI berikut ini. Bantuan saya bawa itu 8 makanan ya. Makanan kita bawa 8.000 paket. 8.000 paket itu dari 5.000 itu yang untuk keluarga, 5.000 paket dalam kontainer. Kalau keluarganya 5 orang, bayangan saya minimal paling cepat tuh mungkin 4 hari lah baru habis. Itu 5.000 paket. Kemudian yang 3.000 itu makanan prajurit. Makanan prajurit yang ukurannya kecil tetapi nutrisinya lebih dari kebutuhan manusia normal. Kebutuhan kita kan makan sehari 2.150 kilokalori. Ini 2.400-an kilokalori. Nah, nanti biar dikelola sama Danrem, kemudian berbagi dengan semua relawan yang khususnya yang harus menuju, termasuk media yang menuju daerah-daerah yang sulit, bawa satu. Nanti kita bisa bagi di sini juga bisa bagi untuk ngerasain. Sehingga satu hari diaman. Jadi kita buat 3.000, kemudian juga ada beras 5 ton, kita buat sekalian, kemudian Indomie 200 dus, kemudian air mineral 400 dus. Ada titipan juga tadi dari Ibu Erlangga Hartarto, 500 liter minyak goreng, kemudian kornet, sarden, dan sebagainya. Pak, ini personel akan disiagakan sampai kapan? Personel kan dibayar oleh Kepala BNPB. Jadi dari awal waktu itu kita di Semeru, itu kan kita sudah sepakat satu pintu. Kepala BNPB adalah lead sektor, kami hanya membantu. Jadi selama
Kepala BNPB membutuhkan, kami terus. Sekarang ini TNI, Laut, Darat, Udara total sekitar 2.300-an. Terkait dengan proses pencarian evakuasi dan korban yang ditemukan, bagaimana Bapak? Iya, makanya saya datang ini juga barusan saya tanya pertama rumah sakit dulu. Rumah sakit ini kurang nggak? Kewalahan tidak? Sebab saya punya 2 rumah sakit yang di Cilodong sudah standby. Satu itu 120 bed, yang satu 100 bed. Itu bukan hanya tenda dengan tempat tidur, tapi rumah sakit yang bisa mandiri karena ada ICU-nya, IGD, kemudian ruang operasi, kemudian ruang radiologi, X-ray, dan macam-macam. Untuk tim medis di lapangan seperti apa nih Pak yang diluncurkan Pak? Sudah, kalau tim medis kami sudah ada 19 pos kesehatan, udah menyebar. Makanya kami tanya tadi, apabila ternyata ya dibutuhkan, kita pasti kerahkan. Semua personil apakah sudah ada di beberapa posko Pak, di posko warga? Oh sudah. Kita tersebar seluruhnya tadi. Pos kesehatan tadi kan tersebar tadi, 19. Kemudian juga pos pengungsian kita juga sudah menyebar semua. Pak, yang diprioritaskan Pak, apa Pak? Iya, kasihan. Personil TNI seperti apa Pak antisipasi? Ya, kita antisipasi adalah mungkin longsor susulan ya, kira-kira. Jadi intinya saya kesini untuk sekaligus mengevaluasi apakah kekuatan TNI sudah cukup atau belum. Baik, Itu. hingga answer ada 10 orang yang bilang apakah ada personil tambahan dari pihak TNI Pak untuk mempercepat apalagi Ini, potensi makanya. hanya 3 hari. Makanya saya ketemu dengan Kepala BNPB dalam rangka untuk menginventarisir lah. Begitu nanti dari hasil kunjungan ini kurang, kita bisa tambah, sangat bisa. Alat berat seperti apa Pak? Alat berat kita sudah beberapa saja. Itu juga saya lihat di jalan kan dari PUPR memang sudah dominan ya. Kami siap, kami punya. Koordinasi selain personil, Ya, personil, alat berat, kemudian fasilitas kesehatan, dapur lapangan, psikologi kalau memang diperlukan kita juga siap. apakah ada tim ahli dari militer yang turun Pak? Tim ahli. Psikologi, kami sudah siapkan. Tinggal ini call-nya ini barusan nih nanti. Kami kan baru ketemu nih. Makanya saya pikir tadi terakhir gitu ya. Tadi kan masih banyak desa yang terisolir. Bagaimana mengerahkan Babinsa? Karena mereka juga ingin mengetahui medan di sana begitu. Betul. Arahan yang disampaikan Pak. Betul, jadi kebetulan kan Koramil kita gelarnya memang sudah menyebar. Dari situlah Danrem ini bisa mengetahui, bukan hanya di Cugudang sini kan, tetapi juga di titik-titik lain di utara, selatan, barat, timur. Jadi sejauh ini kita merasa kita sudah cukup sehingga maksudnya dari Danrem ya, sehingga pasukan tambahan belum ada. Makanya saya ingin mengkonfirmasi hari ini. Baik, makasih Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Baik pemirsa, itu dia. Paling ke gua. Deketin gua. Paling ke kiri ya. Pak Menko helinya. Pak, siap. Kita baru sampai juga, Pak. Sudah jalan. Wih, mau ke tenda. Kita simak bersama pernyataan disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan baru saja juga tiba Ya, pemirsa, baru saja juga tiba Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Yang juga meninjau RSUD Sayang Cianjur. Kita saksikan semua secara terbuka, kita sekarang mengutamakan dulu pencarian dan penemuan korban-korban.
karena akan tercatat sekitar 150 atau 151 kan masih hilang. Yang masih hilang. Ini nanti kita cari terus, kemudian identifikasi terhadap semua yang sudah ditemukan, dan nanti tentu ada langkah-langkah lanjutnya, rehabilitasi fisik, rehabilitasi sosial juga, berbagai sektor nanti akan mengerjakan. Tahap-tahap awal ini tentu BNPB, TNI, Polri, Pemda dan seterusnya ini sudah bekerja menurut saya, dan kita semua menyaksikan ini sudah sungguh-sungguh dan cukup efektif dan produktif. Gitu aja, kita akan terus ini. Jangan terlalu banyak tanya, kita mau ngelihat. Lihat dulu nanti wawancara ya Pak, habis lihat ya Pak. Ayo Pak. 1083 yang Udah cukup. samping oh iya. Memang lebih kecil, tapi ya memang agak trauma masalah sehingga ya kita gencarkan juga. Saja kita saksikan juga pernyataan disampaikan oleh Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD, yang memastikan bahwa penanganan bencana akan efektif di Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa penanganan akan maksimal, terutama untuk penanganan medis di RSUD Sayang Cianjur. Dan Panglima TNI juga memastikan bahwa TNI akan membantu untuk penanganan medis dengan menyiapkan rumah sakit TNI. Selain itu, hal lain yang disampaikan oleh Panglima TNI, yakni memastikan kekuatan personil TNI juga untuk membantu proses evakuasi korban. Dan juga menyiapkan tim psikolog untuk membantu atau untuk pemulihan trauma yang dialami oleh para korban. Panglima TNI juga menyatakan bahwa menyiapkan 8.000 paket makanan yang hari ini didistribusikan untuk warga dan juga untuk personel. Korban dari gempa itu sendiri, kan ini campur Pak, zona ini ada rawat inap yang sebelumnya